Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat Indonesia. Ketemu lagi ya setelah kemarin malam bikin konten tentang korban poligami. Malam ini ada lanjutannya. Malam ini lanjutannya dari korban poligami ya. Mungkin lebih tepatnya apa? Iya, bapak saya poligami lalu di usia saya 12 tahun bapak saya meninggal, dan saat itu bapak saya di usia 63 tahun meninggalnya, dan bapak saya kena penyakit asma kalau nggak salah ya asma bengek gitu ya, bengek. Saya dulu waktu sebelum pergi ke pesantren sering ngelus-ngelus dada bapak gitu kalau lagi kumat asmanya, juga sering ikut kalau bapak pergi ke dokter. Nah, saya ingin lanjut mengapa cerita ini masih berlanjut, karena ini mungkin ya penting atau nggak penting bagi kalian yang mendengarkan, yang menyaksikan video ini. Tapi yang penting bagi saya ini adalah belajar tentang storytelling. Saya kira nggak itu ya, belajar dari storytelling dari cerita-cerita pribadi ini ya bagi saya ini cocok gitu ya, seru gitu, karena dengan cerita sendiri kita bisa meraba-raba gimana alurnya begitu ya. Nah, saya ingin cerita tadi bapak saya meninggal di usia 12 tahun. Saat itu usia saya 12 tahun dan usia saya di pondok di pesantren baru 3 bulan, kelas 1 sanawiyah. Saat itu ya jujur ya, sebagai itu masa anak-anak 12 tahun itu belum tahu resiko ketika ditinggal ayah, tinggal bapak gitu ya, belum tahu ya. Tahu yang saya rasakan, oh bapak udah nggak ada gitu, bapak nggak akan ketemu lagi, nggak akan pernah main lagi, nggak akan membimbing lagi, nggak akan ngajar ngaji. Karena jujur selama di rumah gitu, selama di rumah bareng bapak, saya selalu ngaji sama bapak. Ngaji setiap selesai subuh, qoblak subuh ngaji tasrifan, nahu kitab ilmu nahu yang bapak ya. Nah, kelas 1 sanawiyah saya merasakan ya nggak ada rasanya ya ditinggal bapak seperti biasanya, dan saya tetap melanjutkan pesantren meskipun bapak nggak ada gitu, karena ya yang belum ada merasakan bapak nggak ada gimana nanti, nggak ada punya pemikiran kayak gitu. Jadi tetap berlanjut pesantren sampai SMA. Enggak, sampai sanawiyah saya sedikit merasakan nih tanpa kehadiran bapak. Oh gini rasanya tinggal sama bapak gitu, sama orang tua laki-laki, nggak ada yang ngarahin, kira-kira begitu. Nggak ada yang nasihatin, atau nggak ada yang nih hal kamu harus kesini, nih hal kamu begini, kamu gimana gitu. Nah yang pasti saya belum pernah selama sekolah dilihatin lapotnya ke orang tua. Ya tadi ya kemarin di video sebelumnya, ibu saya orang buta huruf gitu, nggak ngerti apa-apa gitu. Nah saat itu nilai saya jelek gitu ya, saat keluar dari sanawiyah jelek, lalu saya bingung juga tuh di situ mau kemana saya ngelanjutinnya nih. Minta pendapat kakak juga, ya terserah kamu mau pengen kemana. Jadi normatif banget jawabannya kakak-kakakku itu. Jadi nggak coba udah kamu ke situ aja. Yang pengen saya jawaban ketika saya sharing tentang saya mau masuk sekolahnya, saya pengen jawaban tegas sebetulnya, bukan jawaban terserah kamu, karena ya memang nggak ada pilihan. Jadi pengen jawaban tegas sebetulnya saat itu. Tapi ketika diskusi dengan kakak, terserah kamu. Ya akhirnya saya yang belum punya pandangan, belum punya pemikiran, dan belum punya keinginan saat itu ya harus pengen seperti apa, yang jelas ya pengen jawaban tegas, udah kamu kesana gitu, atau kamu sekolah di sini. Nah saat itu mulai terasa kehilangan bapak, terasa olengnya saya mungkin kehidupan saya di usia berapa, 16 tahun ya. Di
di usia enggak 15 tahun ya, sanawiyah 13 tahun. Nah, sempat merasa kehilangan itu. Lalu oke, saya memutuskan saya tetap di pesantren yang sama, juga tinggal menaikkan beda sekolah ya, dulu sanawiyah, lalu saya ke SMA di tempat pesantren itu. Nah, di situ ya sudah biasa karena udah teman-teman lama sudah kenal, lalu tinggal menyesuaikan adaptasi dari tingkatan lebih atas lagi, aliyah ya, lebih tinggi kira-kira begitu. Nah, ya biasa sebagai remaja anak sekolah gitu dan lagi badung-badungnya udah mau rokok, udah ya sering main-main konser. Saya nakal memang, tapi prinsip saya nakal ya gimana caranya nakal sampai nggak tahu orang tua gitu. Jangan sampai kenakalan saya diketahui sama orang tua, keluarga di rumah, karena bahaya kalau ketahuan di rumah. Jadi ya oke, nakal anak-anak sekolah gitu ya, tapi bukan bolos. Saya sangat suka sekolah, sangat rajin sekolah, meskipun ya di tengah sekolah sedang tidur gitu, wajar ya, karena pesantren sambil sekolah itu berat, karena jadwal pesantren yang full juga harus sekolah formal ya, sekolah itu berat banget rasanya. Pagi-pagi setelah ngaji habis subuh selesai jam 6, harus persiapan sekolah, berangkat jam setengah 7. Nah, itu dilakukan setiap hari. Nah, ini yang sangat saya rasakan ketika keluar SMA. 6 tahun ya ditinggal sama ayah, berarti ya ketika saya lulus SMA 6 tahun ditinggal ayah. Nah, saya merasakan sangat berat banget untuk keputusan saya harus melanjutkan belajar atau saya harus mencari kerja. Karena pikiran saya saat itu adalah saya sebagai anak laki-laki pertama, ada adik saya satu, lalu orang tua. Jadi pikiran saya harus bekerja. Saya harus membantu perekonomian keluarga, membantu ibu saya sebagai kepala rumah tangga saat itu. Jadi pikir saya harus bekerja. Makanya saya memutuskan enggak kuliah, enggak belajar. Nah, sebelumnya memang saya dapat gaji dari itu ya, dari bapak ya, gaji buta untuk saya karena bapak PNS. Jadi saya ketika tinggal sama bapak dapat bagian selama 21 tahun selama proses pendidikan. Kalau tidak ada proses pendidikan maka hanguslah tunjangan itu kepada saya. Nah, ketika umur 21 tahun saya tidak bekerja, tidak sekuliah, akhirnya saya masih tetap di pesantren. Setelah lulus sekolah 2005, lalu tetap di pesantren 2 tahun. Tadi saya 2007 itu keluar dari pesantren. Nah, di situ tunjangan saya hangus karena tidak ada keterangan saya melakukan pendidikan, jadi hangus saja. Nah, saya pulang ke rumah. Ngapain pulang ke rumah? Saya sebagai santri yang seharusnya saya menghidupi, mengamalkan ilmu pesantrennya kepada masyarakat lingkungan saya nggak mau, karena cita-cita saya bukan guru. Mungkin bosan ya dengan guru ya, melihat bapak, melihat kakak yang semuanya menjadi profesi guru. Jadi nggak mau punya cita-cita dari guru gitu, nggak mau, katanya bosan aja, berangkat sore pulang siang, nggak gitu ya setiap hari rutin. Jadi mungkin yang setiap hari melihat begitu, kondisi begitu, bosan, jadi nggak punya cita-cita guru gitu. Nah, pesantren saya nggak mau. Banyak yang mengajak, yuk ngajar aja di madrasah, yuk dibikin kegiatan-kegiatan. Saya nggak mau. Pikir saya bekerja. Saya harus menghidupi adik saya juga membantu ibu saya. Nah, niat itu saya keluar pesantren itu niatnya itu pengen bekerja. Tapi nggak tahu kenapa, nggak mungkin Allah nggak menyetujui saya bekerja saat itu ya. Mungkin Allah belum ngasih saya untuk bekerja. Nah, selama pencarian itu dari keluar pesantren lalu sampai suatu saat saya memutuskan saya harus belajar lagi.
Nah itu perjalanannya panjang banget dari tahun 2007 sampai 2009. Nah di situ saya merasa oleng nih. Oleng kayak truk oleng kayak gitu ya, tanpa kendali, apa kendali supir ya. Mungkin saya orang tua kan sebagai kendali ya bagi anak-anaknya. Nah di situ saya tuh nggak punya kendali saya sama sekali. Saya ke Jakarta, ke Bogor, sampai di Bogor saya jualan bubur. Sama 1 tahun lalu dari hasil jualan bubur saya beli Vespa. Beli Vespa. Saat itu Vespa nggak ada harganya ya, hanya sebagai type tua rongsokan gitu, dibenci sama orang. Tapi saya dari dulu dari sejak SMA saya memimpikan banget pengen punya sepeda motor kayaknya temen-temen. Kalau minta motor ke ibu jawabannya nanti kalau nunggu kambing bertelur. Nunggu kambing bertelur kapan? Itu istilah orang tua zaman dulu ya. Bahasa Jawanya nanti apa, engkok nonggoni mbek ndogan. Itu hal mustahil. Berangkat dari situ saya akhirnya semakin mantap, saya ingin bekerja, ingin mendapatkan uang sendiri. Jakarta ke Bogor, ke Jakarta saya nggak betah dengan hiruk pikuk Jakarta yang terlalu ekstrim. Saya yang lahir dari pesantren melihat kondisi Jakarta, wah masya Allah haram semua. Haram semua. Lalu saya nggak betah, lalu saya pergi lagi dari Jakarta ke Bogor, karena memang di Bogor ada saudara perempuan ya, kakak perempuan yang beda ibu. Saya ke sana, saya bertujuan begini-begini, saya ingin cari kerja, nyari pengalaman begitu kira-kira. Nah dari situ kakak saya memberikan, udah kamu jualan bubur sama AA, sama kakak ipar gitu. Kalau mau oke, silakan kamu tinggal di sini, kata kakak begitu. Nah dapat uang ya 10.000, 20.000 sehari, lalu dikumpulin setahun. Saya pengen motor gitu. Motor apa? Vespa. Oke ada, nanti kita cari, kata kakak ipar saya itu. Akhirnya beli Vespa. Nah dari situlah mulai terasa saya merasakan main Vespa, sibuk dengan Vespa, sibuk dengan dunia Vespa. Kendali mulai kehilangan arah. Jadi gembel Vespa, jadi aktivis Vespa kira-kira begitu. Nah suatu ketika sudah main Vespa di Bogor, sudah banyak teman di Bogor, asik dengan dunia Vespa gitu ya. Tiba-tiba nggak tahu kakak saya yang di rumah, tiba-tiba saya suruh pulang ke rumah dengan alasan ada kerjaan di Subang. Oke, karena memang tujuan saya bekerja dimanapun, kalau ada kesempatan saya kerja, saya harus kejar itu. Nah, akhirnya saya pulang dengan bawa Vespa ke Subang, kembali lagi ke Subang. Saya tunggu kerjaan itu yang diberitawakan oleh kakak saya yang pertama. Kakak saya yang pertama dari beda ibu. Saya tunggu kerjaan itu sambil ya menikmati dunia Vespa di lingkungan ya, berteman dengan komunitas Vespa di tempat tinggal gitu, di kota tinggal, ke sana kemari sambil nunggu kerjaan itu, nunggu pengumuman kerja supaya dapat kerja itu. Masya Allah proses setahun saya di sana. Semakin matang saya gembel Vespa. Kerjaannya marah-marah, pulang 2 hari sekali, 3 hari sekali. Kalau udah baju kotor saya pulang, kalau udah nggak punya uang saya pulang minta uang, marah-marah kepada keluarga, kepada ibu. Nggak tahu saya dapat apa di situ, kerasukan setan apa di situ. Sibuk dengan dunia Vespa. Nah tiba-tiba saya berpikir, saya membaca sebuah, dulu belum ada media sosial ya, membaca selembaran apa gitu, majalah atau apa gitu. Anak Vespa tuh sibuk dengan dunia. Oh bukan, jadi ingat itu apa, kisah apa selebriti yang di TV itu. Jadi anak Vespa itu sibuk dengan dunianya gitu. Nah akhirnya wah dari situ, wah kalau kayak gini terus saya jadi madesu gitu ya, masa depan suram gitu ya. Akhirnya saya memutuskan, oke deh kalau kayak gitu saya harus pergi dari rumah. Saya harus kembali niat belajar. Saya harus kembali niat belajar karena prinsip saya
nggak tahu ya, kalau kalau pengen sukses saya pernah jadi ingat pelajaran di pesantren, kalau pengen sukses pergi dari rumah gitu lah, kira-kira begitu, hijrah, kira-kira hijrah. Kalau pengen gak sukses kamu harus hijrah. Makanya dari situ, dari tahun 2000, di tahun 2009 saya memutuskan bilang ke ibu, bu, saya mau belajar dan bekerja, saya minta doanya, saya pengen belajar dan bekerja di daerah Jogja kalau nggak salah. Ya karena saya terbiasa nggak pulang, lalu ibu juga sudah terserah kamu karena kamu sudah besar. Prinsip ibu saya udah prinsip ibu, saya sudah membesarkan kamu, sudah memberikan pendidikan kepada kamu, sudah pesantren iya gitu. Akhirnya ibu sudah memasakkan kepada saya soal itu. Tinggal kewajiban ibu itu hanya satu lagi katanya begitu, menikahkan kamu. Kamu terserah memilih jalan yang mana kata ibu. Kewajiban ibu udah selesai. Tinggal satu lagi tadi, menikahkan kamu. Oke Kak, kalau kayak gitu saya minta doanya. Saya mau meniatkan belajar dan bekerja. Akhirnya ya, dengan bekal kunci-kunci Vespa dan satu motor Vespa, saya pergi dari rumah, diniatkan belajar dan bekerja tanpa dukungan materi dari siapapun. Hanya dukungan dari niat saya yang bulat dan tekad, ini saya harus lakukan ini. Karena kalau dengan cara begini atau kita asik dengan dunia ini, saya pikir tidak mempunyai masa depan. Ini saya pergi ke Cirebon, ke pesantren. Ya, ke pesantren, saya balik lagi ke pesantren, silaturahmi kepada kiai. Saya begini, saya cerita soal kondisi saya. Saya ingin begini. Akhirnya pesantren, pihak Pak Kiai memberikan solusi kepada saya. Udah, kamu jangan jauh-jauh ke Jogja, kamu ke Cirebon aja. Banyak teman kamu yang kuliah di sana, lalu dia melakukan jualan sambil jualan. Nah, dari situ saya menemui teman-teman di daerah Cirebon yang sedang menempuh pendidikan sambil bekerja, saya temui. Akhirnya niat saya itu terjawab. Saya bisa kuliah sambil bekerja. Saya bisa kuliah sambil jualan nasi kuning. Jadi kalau pagi ke pasar gitu. Kalau pagi ke pasar gantian sama teman-teman, siangnya saya kuliah, lalu sorenya masak-masak, malamnya jualan. Itu terus dalam jangka kurang lebih 1 tahun. Nah, oke, sampai di sini dulu cerita saya. Jadi itu kira-kira cerita saya ya. Cerita saya ditinggal bapak, lalu masa pencarian jati diri, main Vespa, lalu diniati bulat, mempunyai kesadaran bahwa kalau bergelut di dunia seperti ini nggak ada habisnya, bahkan tidak mempunyai masa depan, tidak berkembang pengetahuan. Lalu memutuskan saya untuk hijrah, pergi dari rumah. Diniatkan untuk belajar, karena prinsipnya belajar, ya kapan saja kesempatan belajar kita harus cari. Diniatkan belajar. Nah di situ mungkin, nah teman-teman, semoga cerita ini apa ya, ya nggak tahu manfaat atau tidak bagi teman, tapi ya sekiranya prinsip saya adalah berbagi, dan saya sedang belajar bercerita. Ya syukur-syukur teman-teman ya oke. Baik-baik saja ya mendengar cerita saya, setelah mendengarkan cerita saya. Oke teman-teman, silakan komen, like. Kayak apa aja komen, like ya. Kalau misalnya suka dengan cerita saya, ya silakan komen apa yang saya harus perbaiki, apa yang kurang dari belajar proses storytelling ini. Oke ya teman-teman, terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.